Hari ini aku lagi mau bahas tentang satu game gitu ya yang habis aku beli atas rekomendasi dari suami. Gamenya itu adalah kartu tentang kita gitu ya. Ini ya kartunya. Ini aku dapat rekomendasi dari suami karena sebenarnya kartu ini tuh isi apa ya sebenarnya tujuannya untuk memancing diskusi gitu, menjadi pemantik diskusi dan seru juga sih. Dan sebenarnya kalau aku lihat kartu ini ada berbagai macam jenis gitu ya, ada yang membuat obrolan untuk pasangan, ada yang buat pasangan baru nikah gitu ya, atau bahkan yang untuk keluarga, untuk pertemanan, persahabatan gitu ya. Nah, kebetulan aku milih yang judulnya tentang perspektif ini, karena aku pikir uh, selain ini bisa menjadi apa ya, tambahan untuk ide-ide bikin konten gini gitu kan, setidaknya ini juga bisa membuat aku untuk mungkin bisa keluar dari bubble gitu ya. Nggak hanya memikirkan tentang materi yang aku ajarin di kampus gitu kan, tapi ya talk about mundane thing lah gitu. Nah ini aku mau memperkenalkan ini, dan bayanganku mungkin nanti aku akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan gitu ya, dan nanti beberapa pertanyaan uh, apa ya, aku pikir ini bisa menjadi kesempatanku buat ya ini latihan otak gitu ya, latihan mencari perspektif diri sendiri, mana sih yang aku banget gitu ya. Nah, aku juga mengundang teman-teman semua gitu, buat yang berminat ikutan game ini boleh banget, nanti silahkan tulis di kolom komentar siapa yang mau berminat untuk ikutan main game ini bareng aku. Nanti kita bisa atur jadwal buat ngobrol bareng gitu ya. Terus kita bisa bikin video bareng dan tukar perspektif satu sama lain. Karena aku pikir tiap orang kan pasti punya perspektifnya masing-masing gitu ya. Akan menjadi bagus kalau misalnya kita tuh saling mengenal, bukan hanya identitasnya apa gitu kan, tapi juga kita tahu perspektif masing-masing. Jadi kita tahu boundariesnya gitu. Oh, Mbak Nana tuh nggak sukanya ini, Mbak Nana tuh sukanya ini. Nah, aku juga jadi tahu misalnya teman-teman perspektifnya seperti apa gitu. Nah, ini sebenarnya ada dua box ya. Jadi aku pakai satu box dulu. Dan isinya lumayan banyak akhirnya. Ini ada, masih ada yang ketinggalan. Nah, ini kelihatannya sih ada banyak banget gitu kan. Dan mungkin aku pikir kalau satu video apa namanya, bahas dua tiga pertanyaan gitu mungkin menarik juga ya. Oke, ini aku coba dulu satu. Aku mau bahas tegang juga nih karena aku nggak tahu pertanyaan apa yang akan keluar ya. Oke, ini dia. Hmm, ini ya. Eh, terus. Ini ya. Adakah ungkapan terkenal yang tidak kamu setujui? Jelaskan. Wow, banyak banget ini. Adakah ungkapan terkenal yang tidak kamu setujui dan jelaskan? Wow. Oke, aku mau ngomongin ini, aku kaitin sama lagi-lagi mungkin tentang ini aja ya. Apa yang aku lagi sering baca, lagi sering pelajarin sekarang gitu. Salah satunya itu adalah tentang ekonomi sirkular. Apa sih ungkapan yang terkenal yang tidak kamu setujui gitu? Buatku, kalau bicara mengenai ekonomi sirkular, ungkapan terkenal yang aku tidak setuju itu adalah recycle sebagai solusi sampah, pengolahan sampah gitu ya. Sejujurnya aku agak kurang gitu, kurang setuju dengan istilah ini. Kenapa gitu? Bukan karena aku melihat recycle ini jelek gitu ya, tapi justru menurutku karena kita selama ini tuh hanya memandang recycle tuh the only solution gitu. Kita kalau apa ingin menyelamatkan lingkungan, ingin mengolah sampah, harus di recycle. Makanya kan misalnya sekarang ada pengolahan sampah. Kalau yang organik kita coba olah gitu ya, jadi pupuk lah, jadi ekoenzim lah gitu. Terus kalau misalnya dia anorganik, diolah lagi, di recycle lagi, dari misalnya kertas jadi bahan
kertas recycle, di kertas daur ulang gitu ya. Nah, kenapa aku nggak setuju? Gitu. Karena menurutku kalau kita hanya menempatkan beban atau solusinya pada recycle aja, itu juga nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Recycle itu bagus, tapi dia hanya di bagian hilir, hanya menyelesaikan masalah sampah di bagian hilir. Hulunya, sumbernya itu juga perlu ditangani. Apa yang menjadi hulunya? Misalnya proses produksinya gitu. Kenapa bisa ada sampah plastik? Kenapa bisa ada banyak sampah membunuh, sampah fashion, sampah elektronik? Karena produksinya, di level produksinya juga udah nyampah duluan. Nyampah tuh maksudnya apa? Bukannya berarti tidak boleh memproduksi barang gitu ya, tapi cara memproduksi barangnya, desain barangnya itu dibuat istilahnya nih konsepnya namanya design for the dump, didesain untuk dibuang. Itu yang sekarang menurutku sedang menjadi narasi dominan dalam proses produksi gitu. Kenapa design for the dump? Karena kan dari sistem produksi, produsen ini ingin selalu produksinya berjalan terus menerus gitu ya, supaya aktivitas produksinya terus berjalan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah gitu, barang yang diproduksi itu usianya nggak lama. Misalnya contoh barang elektronik, kalau kita melihat Moore's Law, Moore's Law itu apa? Moore's Law itu hukum Morse gitu ya, yang semacam memetakan bahwa teknologi itu akan semakin canggih, semakin cepat, semakin tipis, itu setiap 18 bulan. Tapi yang menjadi masalah adalah Moore's Law ini dipakai sebagai prinsip produksi, yang artinya kalau kita lihat barang-barang elektronik itu sering mengeluarkan barang-barang baru setiap 18 bulan gitu. Jadi setiap setengah tahun ada launching produk baru, ada launching produk baru. Kenapa nggak dibikin misalnya setiap 10 tahun sekali baru ada launching, di mana 10 tahun itu teknologinya mumpuni dari tahun 2024. Sekarang apa yang kita beli 2024 bisa dipakai sampai 2034 gitu misalnya. Nah, lagi-lagi menurutku, sorry ya kalau agak muter-muter, cuman buat aku pribadi sekarang kalau dalam isu ekonomi sirkular, aku akan lebih cenderung untuk mendorong jangan cuma mikirin recycle kalau ngomongin ekonomi sirkular. Pikirin juga prinsip-prinsip airline-nya gitu ya. Prinsip airline-nya tuh juga sekarang udah tambah banyak gitu ya. Setidaknya dari riset yang aku tulis, nanti ada di bawah, itu ada 5 prinsip air recycle sebetulnya, tapi yang lain itu adalah rethink, memikirkan ulang. Tadi masalah desain misalnya, bisa nggak sih kita mendesain produk itu lebih tahan lama? Nah, itu bagian dari rethink sebenarnya. Terus yang kedua, reduce, mengurangi. Bisa nggak kita mengurangi sampah-sampahnya gitu ya? Maksudnya kalau misalnya kita mau belanja gitu, ini perlu enggak? Mana yang harus kita kurangi gitu ya? Terus reuse, bisa nggak kita pakai lagi? Habis itu repair, bisa nggak diperbaiki? Habis itu baru recycle. Sekarang lagi ada yang prinsip yang baru namanya 9R, dan itu lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi. Jadi menurutku kalau cuma mengandalkan prinsip recycle dalam ekonomi sirkular, maka akan susah untuk bisa melihat perubahan dalam isu lingkungan. Gitu. Oke, kayaknya satu aja deh, udah cukup lama ya. Mungkin untuk kartu-kartu yang lain kita bahas lagi di video berikutnya. Makasih ya udah dengerin.